Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini sebuah video yang menunjukkan seberapa luar biasanya para habib-habib Yaman, para pendusta yang selama ini terus mendawir, kemudian juga terus menebarkan cerita-cerita bohong. Jadi untuk lebih lengkapnya mari kita simak seberapa bodoh klan-klan Ba'alwi asal Yaman berikut ini. Apakah generasi kita muda yang akan datang akan mengetahui siapa pejuang-pejuang yang ada di Indonesia ini, ikut andil besar memerdekakan bangsa ini. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib. Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib. Terabat Nama Sofwan Nur yang mengaku dirinya sebagai kiai haji membuka majelis ta'lim tanpa izin daripada Rasulullah SAW, dan kami demi Allah tidak akan ridho kepada dia sampai Allah menghukum dirinya nanti di akhirat. Walaupun telah meminta maaf, tapi kami tidaklah ridho, akan kami adukan kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah sebagai saksi ucapan saya malam ini. Ana al-Bagir ila Rabbihil Quddus Ali ibn Abdullah al-Idrus. Diklaimnya nasab Diponegoro beserta keturunannya oleh dua klan Habib, Ba'abud dan bin Yahya, merupakan bukti nyata bahwa mereka telah berdusta demi memuliakan golongannya dengan menisbatkan pahlawan bangsa sebagai bagian dari keluarganya. Sekali lagi, tidak ada kejahatan yang sempurna dan sudah pasti Allah akan membongkarnya. Allah telah memberikan celah dengan membuat antara Ba'abud dan bin Yahya tidak berkoordinasi terlebih dahulu dalam upaya mengklaim Diponegoro beserta keturunannya, sehingga Diponegoro beserta keturunannya seolah-olah menjadi rebutan antara Ba'abud dan juga bin Yahya. Dan kita sebagai orang awam pun akhirnya sadar bahwa klaim kaum Habib terhadap leluhur bangsa tidak lain hanyalah bentuk pendustaan terhadap sejarah yang tujuannya adalah supaya bangsa kita tetap memuliakan golongan mereka, karena menurut sejarah yang mereka palsukan, bangsa ini akhirnya bisa lepas dari penjajah berkat perjuangan dari leluhur mereka. Menurut saya di Mandiri Desani itu Raden Mas Ali Dipowoso dalam kurung Sayyid Ali Ba'abud khas itu berarti kan Habib. Iya, itu yang memberi nama gelar Habib itu siapa? Saya mendapatkan data dari Sahibul Faraji Rabita Fatimiyah Jakarta. Sahibul Faraji Rabita Fatimiyah Jakarta. Dari Rabita Fatimiyah Jakarta. Tahu kenapa itu? Ya, 5 tahun lebih. 5 tahun yang lalu. Nah, ini salah satu tawassul yang paling luar biasa, tawassul dengan Sayyidina Umar Muhdhar. Bahkan kita kadang-kadang diajarkan, mau guru-guru kita nyebut ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar. Nanti lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya, kok manggilnya nama orang sih bukan nama Allah. Minta ke Umar Muhdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad ta'agli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Muhdhar, pada hakikatnya ya Rab atawajjah ilaika bijahi Umar Muhdhar. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas, kadang-kadang sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Kita manggil ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Muhdhar bin Ubaidillah As-Sagaf. Di pagi hari itu habis subuh lagi baca wirid, beliau ngantuk, beliau tertidur. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab, luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusun, orang yang ketiga menyusun. Nah, orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh, orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW.
Mau kemana kalian tergesa-gesa? Loh iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Kaji pagi-pagi, tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Ajib ya, pagi-pagi Rasulullah tergesa-gesa bersama yang lainnya mau datang ke pengajiannya seorang Habib untuk belajar nahu sorof katanya. Ya ini sama aja merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menganggap bahwa Rasulullah itu ilmunya di bawah dia, ilmunya itu masih rendahan. Makanya Rasulullah datang ke majelisnya terus belajar sama dia sampai mengatakan wah tergesa-gesa gitu. Beberapa aulia wassalihin disuruh masuk surga dia nggak mau. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, nggak tanggung kalau padam neraka. Semua pakaian yang kita pakai, duit yang kita keluarin, tenaga, pikiran, jangan pernah ngeluh kalau disuruh sama guru. Apalagi Sohibul Hadroh, ya, jangan gerutu. Kalau udah waktunya hayun fi qulubina, dari mulai pagi ente udah jemur tuh biar suaranya dung dung dung. Jangan kalah sama Sohibul Dangdut. Jemur, kasih gahru supaya suaranya nyambut Rasulullah. Karena ente besok bakal dikenalin sama Habib, sama guru antum. Bukan hanya dikenalin sama ulama, tapi ditarik ketemu Nabi Muhammad. Ente ampe doer baca selawat sama Nabi Muhammad puluhan miliar nggak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu pelantara. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Tanpa wasilah mau ente triliunan baca selawat sama Nabi nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, hampir seluruhnya dari Sayyidina Husain, Faqih Muqaddam, Muhajir Allahumma bin Isa, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya aulia Tarim. Seakan-akan aulia itu punya kaplingan sendiri. Ini bahasa apa ya, guyon ya, kita nggak tahu hakikatnya, tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Sehingga ada kalau kita dengar, kita lihat, subhanallah, memang benar, hampir setiap kota di situ ada wali Tarim. Allah salat berarti Allah merahmati. Contohnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikat salat kepada Nabi Muhammad. Apa artinya? Allah salat, Allah selalu merahmati Nabi Muhammad. Malaikat salat kalau disenderkan kepada malaikat, apa artinya? Artinya adalah istighfar. Habib Abdurrahman Segaf pernah beliau itu dipijitin oleh putranya Umar Muhdhar. Kakinya dilihat kuning dan bau harum yang begitu hebat. Sayyidina Umar Muhdhar, beliau bertanya, ya abadi, wahai ayahku, enggak sebiasanya warna kulit kaki anda semacam ini, kuning dan bau semerbak di kaki anda. Dari mana abah ini? Minyak wangi apa yang gak pernah kita cium baunya? Qala ya waladi, alhamdulillah, Allah baru saja mengizinkan saya masuk ke surga. Dia masih hidup. Dan ini warna kuning ini warna rumput surga, dan bau harum ini bau rumput surga. Beliau Imam Bukhari pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya beliau melihat Rasulullah jalan dan Imam Bukhari mengikuti telapak kaki Rasulullah. Jadi jalannya Nabi diikuti dari belakang, telapak Nabi diikuti oleh Imam Bukhari. Akhirnya beliau tanya kepada orang yang mengerti ru'ya, kepada guru-gurunya. Mereka menyatakan kamu akan mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya itu Marco 200 juta ditawar semua. Siapakah mungkin kita kasih? Asal solihin ghali. Bekasnya orang soleh itu mahal. Ya. Sebenarnya kalau dekat sama orang soleh, baru minta bajunya. Yang minta baju Habib habis. Diambil sama Rasulullah, Rasulullah minum, Rasulullah sambil duduk minum, sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari. Rasulullah tahu hatinya Imam Bukhari, tahu betul gelisah nih orang. Diminum sama Rasulullah, sekali diambil nggak jadi, Rasulullah minum lagi, minum lagi sampai 3 kali. Nabi kalau minum tuh 3 kali teguk, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Itu sunnahnya Nabi SAW. Setelah 3 kali dikasih sama Imam Bukhari. Begitu dilihat, Imam Bukhari menyumpah, wallahi saat susu tersebut yang ada di dalam mangkuk ada awal di tanganku sampai kembali ke tanganku, tidak berkurang 1 tetes pun susu tersebut, melainkan keberkahan dari tangan Nabi Muhammad SAW. Enggak berkurang. Berkah nggak tangan Nabi? Berkah nggak tangan Nabi? Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali masuk ke kota Tarim, yang wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Galia fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya, kita lagi puasa ahli Tarim, nanti kelamaan ini puasanya, lepaskan. Subhanallah, ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmal wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Haram secara syariat. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloki. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras, takut uangnya dibagi mah, kasih beras. Kalau tidak baik, jangan dibenci. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar lagi. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan, dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Di mana mullah? Pak, ada orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Sampai beliau dalam managibnya bercerita, guruku kata Habib Ali, Habib Abu Bakar Atos, itu kalau waktu antara maghrib dan isya, Allah berkahi waktunya. Waktu berkah. Bagaimana waktu berkah? Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya, beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Habib Abu Bakar Habib Abdullah Al-Idrus tidur di tempat sampah 3 tahun. Tidur di tempat sampah, Pak. 3 tahun tidur di tempat sampah. Ada tempat sampah kayak gini-gini nih, tempat tidur. Dilihat orang ya kayak orang gila gitu. Tapi wali besar, Sultanul Malak, ratunya wali di zamannya, punya anak keramatnya lebih besar lagi. Habib Abu Bakar Al-Adni pernah ngujankan susu. Kenapa kaki Habib yang nakai? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai surban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya
Berarti kalau kita ngabdi sama 10 habib sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan, betul nggak? Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib keluarga Nabi SAW, ahlul bait Nabi, ente juga sesat. Hati-hati, kalau sudah mulai ada buhut berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada taqolain dan kamu akan sesat pasti. Yang cinta kamu masuk surga, lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Dijawab oleh Imam Ja'far Shadiq, ketahuilah jika ada orang zalim dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Sebagian habaib itu kalau ada anak cucu Syekh Abu Bakar bin Salim lagi bermain, ya dikasih tahu, sini Ikam, aku tahu Ikam ini keturunan Nabi habaib, tapi hati-hati dengan anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala semuanya wali min awliyaillah. Berhati-hatilah kalian, yang ditakutkan murka Allah Ta'ala datang kepada kalian. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa, luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidul Imam Faqih Al-Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan, beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Di Zambal itu pemakaman terbatas, sehingga kebetulan jadi kalau orang sudah lama dimakamkan itu digali kuburannya, ditimpa dengan jenazah mayat yang lain. Nah ini ada satu orang meninggal dunia, tempatnya terbatas, kebetulan gilirannya makamnya Al-Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayat yang lain. Datang dua penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Al-Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas baru bilang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake, cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Kota Tarim ini istimewa, sampai dikatakan Kota Tarim ini dikatakan doa ning Kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Neng jeding doa terima. Dari hebatnya Kota Tarim, sampai Kota Tarim itu Madinatun Nur, dikatakan kotanya cahaya, dikatakan dari Maudiul Anwar, Kota Tarim itu kotanya cahaya. Dauriha wal aktor, jalan-jalannya, gunungnya, wallah ma fi haddar illa wa amla'ahullah. Demi Allah, tidak ada satu tempat yang ada di Kota Tarim melainkan Allah berikan di situ penuhi daripada cahaya. Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril, tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali? Wow, sumber saya pendak, ya, tingkatnya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Nah, begitulah kalau Syiah gitu ya. Mereka merasa lebih tinggi dari yang ada gitu ya. Anak ini mau ngajak inti dakwah, inti kan nggak bisa nyumbang. Inti ngutangi anak itu sudah bagus. Anak bahaya, nggak mungkin nggak anak bahaya. Itu nggak bisa, kakak. Ambil bacur nih, suruh ngambil bacur, keluar kota Inak, gali nih, kita dup, ding, oh, bunyi Beb, ambilkan emas sama ini, emas segini. Nah, cukup hutangnya anak. Wallah lebih. Nanti kalau mau ngetang lagi nggak apa-apa ya. Kelas. Inti sekarang lo gue
Kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ketika mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu arba, kakek daripada segenap para habaib, keturunan Al-Hamid Al-Mahdhar bin Yahya Al-Haddar bin Jindan, kami keturunan beliau. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dikatakan di dalam riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim punya saudara kembar namanya Agil bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Habib Ahmad niki karomai ngeten, Mbak. Niki saksine Habib Syekh nih, Habib Syekh Solo ngertos betul. Habib Ahmad niki nate badhe wangsul teng Yaman. Niki pun pesawat kan biasa teng bandara niku kan biasanya kan sak jam sak derenge bidal niku kan harus ada di bandara check in. Nah Habib Ahmad niki pun di susu kali keluarga. Habib niki pun jam segini, Beb, pun jam sekian. Ini sudah harus check in, Beb. Terus gampang, Gus. Niki keluarga wis ra nyandak, ra mungkin nyandak. Bandarane nggih teng Boyolali niku to. Adi kan Sumarmo nggih. Subhanallah. Niki Habib Ahmad dugi bandara pesawat niku membahasakan gambai Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf ora lali pesawatnya rak balik, pesawatnya subhanallah mudhun malik, pilotnya niku bingung karena apa? Karomah Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf. Al-Habib Husain Al-Mutahhar, beliau dari Semarang. Beliau yang menciptakan lagu 17 Agustus dan Syukur, dan beliau adalah bapak pramuka yang menciptakan pramuka, Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Kalau bisa ngunjukin karomah dia bisa masuk begitu. Doa kepada Allah, ya sama syurbil laban walad Abdullah dakhal Adan. Wahai Tuhannya langit, tolong turunin minuman susu, turunin. Anaknya Abdullah Nabi Idrus Al-Akbar mau masuk ke kota Aden. Mendung terus hujan, dan benar-benar hujan susu. Kaget tuh orang semuanya. Gempar satu kota Aden, siapa yang nggak kenal Habib Abu Bakar? Di Aden tuh ada museum susu masih ada. Habib Abu Bakar tuh waktu masuk Aden ditantang. Kalau engkau benar orang soleh wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Abu Bakar tuh terkenal di kota Aden. Dia waktu mau masuk Aden doa, ya sama subil laban walad Abdullah dakhal Aden. Wahai langit turunin hujan susu, anak Abdullah mau masuk Aden. Karomahnya tuh hebatnya. Serah ente nggak percaya di Aden ada museumnya, ada susunya sampai sekarang. Nggak bisa diminum lagi itu susu dari tahun kapan. Ganda Muhammad bin Ali Ba'alawi di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Bisa kamu ikuti? Umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholat. La yanam 33 sanatan la lailan wala naharan. Panggil Muqaddam 33 tahun tidak tidur. Orang nanya, dia panggil Muqaddam, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur 33 tahun? Jawab beliau, bagaimana mungkin saya bisa tidur? Melihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka. Dalam riwayat, melihat ke atas arasnya Allah. Ini Habib ketika digali, Habib Musayyah ini ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musayyah duduk di kuburannya, duduk baca Quran, digali. Apa? Kaget yang gali. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng, tambahan deh. Baca Quran, kaget ya. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong lo gue kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu gak panjang umur. Takut Pak, siapa? Ngelihat hal yang aneh kayak gini, jasadnya utuh hidup di dalam kuburan, nggak boleh cerita mati. Aduh, berat, nyimpen rahasia itu berat. Akhirnya dia simpen nggak tenang. Ada apa Mas? Enggak.
Mekel. Enggak dik, tak nyawa apa? Janda banding gitu. Lalu aku jawab, kamu janda. Akhirnya apa? Akhirnya didesak-desak sama istrinya, cerita. Aku melihat makamnya Habib itu, ini Nabas, tukang gali kuburan. Ketika digali, nggak taunya Habib sedang duduk di kursi emas dengan membaca Al-Quran. Cerita, nggak sampai seminggu mati. Dan ini cerita masyhur, disebutkan dalam kitabnya Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Syahab. Disebutkan di situ. Nah, artinya apa? Bahasanya orang kalau sudah ngerasa dekat sama Allah, nggak mungkin puas dengan Al-Quran. Mereka para wali yang ada di Kota Termi, yang perempuan pun mereka itu tahu datangnya Lailatul Qadar. Kalau kita kan enggak, Beb. Kadang kalau Ramadan sibuk SMS ke Kiai Habib, ini mulainya hari Senin, kira-kira Lailatul Qadar malam apa? Kalau mereka mengatakan bahasanya kita tahu Lailatul Qadar sebelum masuk Ramadan. Bahkan mereka mengatakan bahasanya ala wa indana kulla yaumin Lailatul Qadri. Kita ini tiap malam Lailatul Qadar, enggak nunggu malam apa namanya? Malam Ramadan. Malam kami semuanya Laila kami Lailatul Qadar, malam yang penuh keagungan, karena kami di malam kami dipenuhi dengan Nabi, dipenuhi dengan keagungan Allah. Itu bajunya Habib Rahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara zikir Allah, 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 Allah dari bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya itu jalan tak 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 tak, dikira sama si tasbih masih dipakai. Syekhul Sultana itu adalah istrinya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Sebagian riwayat dikatakan cuman dinikahi tapi nggak dikumpuli. Cuman dinikahi tapi nggak dikumpuli. Kata Habib Abdurrahman As-Segaf, kalau nggak salah beliau mengatakan anti zaujati fil jannah, kau akan jadi istriku nanti di surga. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Tapi kalau kutub itu kesian, ya Allah, warga sini masih bisa diharapkan. Ibaratnya Semarang, Allah mau nurunkan sesuatu di Semarang misalnya. Kutub, ya Allah, warga Semarang masih bisa diharapkan tobatnya. Terus saya yang nanggung, karena sudah mubrom. Qadha Allah itu kan sudah apa? Mubrom, pun pasti kan katanya. Sudah pasti terjadi. Yang di Ummul Kitab nggih, yang di Lauhul Mahfuz kan masih bisa dirubah. Kan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Bisa ada dihapus, bisa ada yang ditetapkan, diteruskan. Tapi wa indahu Ummul Kitab. Tapi yang di Ummul Kitab tetap harus terjadi. Lah misal Allah, ini sudah di Ummul Kitab. Ya aku sing natai ya Allah. Makanya wali-wali kutub itu kan banyak yang penyakitnya parah. Contoh yang masyhur terakhir kali itu Habib niki, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ini yang terakhir yang masyhur, semua aulia awali seluruh dunia sepakat. Semua ahli sufi dunia sepakat. Beliau kutub zamannya. Umurnya 100 lebih. Beliau di akhir hayat nggak bisa bicara. Sudah sampai nyun sewu. Sampai keluar apa? Air liurnya itu. Nah, tisunya itu yang direbutan wong sak donya. Malam Rabu baca Hadrabas Saudan, malam Kamis baca Burdah, malam Jumat baca Jaliyatul Qadar sama Yasin 40 kali. Baru 40 kali. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja, sedangkan Saripah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Saripah, kita berani mengencengkan Saripah, bahkan berani mengawini Saripah. Waliyah bilang gimana itu mau dapat syafaat? Al-Habib Salim, guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Saripah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat ibadahnya ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Saripah tersebut. Jangan bangga nikahi Saripah. Oh, alhamdulillah anak punya istri Saripah. Haji Habibah Fatimah nangis, ente bangga? Rasulullah marah, ente bangga? Ada nggak yang kayak gitu?
Ada? Kalau ada tempat lagi tempat. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, atau kalimat aulia di zamannya ketika mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca Ya Latif sebanyak 1000 kali. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi masuk surga. Selama tenggorokan kita ada bekas gelaraknya kopi, bekas kopi, kemanapun kita berjalan, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Seluruh para malaikat mintakan ampun kepada Allah. Omongannya gedabrus. Alah, entot berut. Tadi dikatakan oleh Guru Syekh Razi, orang yang pernah melihatku atau melihat orang yang pernah melihatku sampai habis nafas terakhir beliau, sampai habis nafas Imam Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan orang seperti ini, yaitu melihatku, melihat orang yang melihatku, itu insya Allah akan berada di dalam surga. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai keterhadiran. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Penyimpangan dan penyimpangan gencar dilakukan para hamba. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngeliatin tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat Munkar Nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Di dunia, di bumi ini, paku piciknya atau paku buminya adalah para ahlul bait Muhammad SAW. Punya kaidah ahlul bait sebagaimana bintang tadi disebut jadi Muhammad SAW, langit akan bisa runtuh, maka dunia pun akan ambruk bila ada ahlul bait Muhammad SAW. Makanya ada termasuk ciri alamatus saah, ciri karena hari kiamat pun bukan ada hadapit lagi, bukan ada ahlul bait, ada hadapit lagi, ya itu baru kiamat. Kenapa pengamannya ada hancur ya? Ya sedangkan dunia, sedangkan Allah menciptakan dunia ini adalah karena datuknya Rasulullah SAW. Ya, datuknya sudah wafat, pindah ke alam, tidak ada di dunia lagi. Yang menjadi mengamankan, meneruskan daripada memiliki atau menjadikan keamanan di dunia ini adalah meneruskan datuknya para dunia. Tak ada itu. Perlu diingat tuh. Di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat Munkar Nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, Man Rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, Man Nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man Qiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad.
Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Kami tidak butuh kasih sayang dari kalian dengan harta dan sebagainya, tidak. Kami membutuhkan kalian menghormati kami karena kami mempunyai tetesan darah langsung dengan Rasulullah SAW. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Jelas, mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau Kiai dulu disampaikan digandeng anaknya Habib Ambungen, berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu Kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang tontok si Habib Sopo. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah kalau tidak mau mendoakan Habib. Raka. Dia ngomong bukan orang sekelas kita. Yang bicara Al-Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim, yang beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, artinya dari isya sampai subuh nggak pernah tidur, ibadah. Pertama. Yang kedua, setiap hari sodakohnya potong kambing 1000 ekor buat ngasih masyarakat makan. Yang ketiga, setiap malam dia bagi-bagi yang namanya roti untuk makanan para pengemis, sampai di zaman beliau nggak ada pengemis sama sekali. Yang keempat, beliau duduknya nggak pernah bersila macam kayak kita. Duduknya itu tahiyat akhir. Ketika ditanya sama muridnya, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, kenapa engkau nggak duduk di kursi emas? Engkau ini guru di atas guru. Semua para wali-wali itu di bawah kakimu. Engkau pantas duduk di atas kursi emas. Kenapa kau duduk di lantai dengan tahiyat akhir seperti duduknya seorang budak? Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku bisa duduk bersila ketika setiap aku duduk di hadapanku ada baginda Nabi Muhammad? Jadi ngelihat Nabi bukan mimpi ya godoh, lihat nyata. Itu Al-Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu warḍah. Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid, Habib Umar Al-Hamid bin Jindan, kita orang bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdhar, Habib Soleh Tanggul Al-Hamid, ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu keturunan Al-Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim. Punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana Abah? Habib Rizik itu Habib. Habib wajib kalian cintai. Apalagi beliau waliullah, orang soleh, pejuang yang luar biasa. Tinggal modal cinta kok angel man. Jenengan kalau mati dikubur cari syafaat siapa? Salatmu, salat ranggenah gaya.
Apa zikirmu? Zikir ngelamun, gaya. Sodakohmu, sodakoh gak ikhlas, ria, gaya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ini pongkolnya para ahlul bait Nabi Muhammad. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu deh, biar kamu tahu bagaimana kedudukan mereka dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masyaih, keturunan sahabat atau selainnya, bukan dzurriyyat Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah ngucapin salam, assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi amma jasad-jasadnya. Dia katakan, waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Indonesia terbesar di dunia, bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani dulu pernah ngidupin orang, satu pemakaman umum dihidupin sama beliau. Datang satu orang anak, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, saya ini pengen minta tolong. Minta tolong apa? Saya pengen ziarah ke makam orang tua, terus tapi saya lupa makamnya di mana. Saya kubur di mana saya lupa. Saya cuma ingat tempat pemakaman umumnya. Waduh, ini anak durhaka. Makanya nih yang suka ngeharamin ziarah, hati-hati tuh. Yang suka bid'ah-bid'ahin ziarah, nanti tahu-tahu makam orang tuanya di mana lu nggak tahu lagi. Sampai nggak tahu ini anak. Kemudian akhirnya apa? Di mana tempat pemakaman umumnya? Di sono. Datang. Ini pemakaman umum yang dimakamin ribuan orang ini. Datang sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu dari pintu gerbang ada makam. Gum bismillah, bangkit kamu dengan izin Allah. Itu mayat bangun. Tanya, ini bapak kamu bukan? Bukan. Oh, mati lagi. Gum bismillah, bangkit. Kamu ini bukan mati lagi. Terus sampai satu pemakaman umum dihidupin. Kata Imam Malik, kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi kita, hukumannya 3. 1, yudrabu darban waji'a, pukul dia dengan pukulan yang sangat menyakitkan. 2, wa yusyahar bihi, viralkan. Ulama perintahkan wa yusyahar bihi, viralkan, upload di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, berbagai macam portal media, beritakan di televisi, enggak boleh dibiarkan. Karena mengapa? Mereka telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yuhbasu zamanan tawila, penjarakan mereka dalam jangka waktu yang lama sampai mereka. Jadi bisa kita saksikan tadi bagaimana videonya, dan semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.